Sekarang tanggal 19 ya. Monggo silakan tanya protes, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke makam masih sedih aja, oke, baik. Bagus. Suatu saat saya punya jamaah bukan orang sini, orang Taman Bougainville. Beliau itu setiap kali lewat pemakaman Pondok Kelapa itu mesti mampir ziarah ke anaknya karena keingetan anaknya. Anaknya itu meninggal di usia 9 tahun kecelakaan. Nah, beliau sangat sayang sama anaknya. Hampir setiap kali lewat itu mesti mampir untuk ziarah ke makam anaknya. Saya punya jamaah lagi tidak sanggup ziarah ke makam ibunya karena kalau ke ibunya dia nggak sanggup gitu ya. Nah, padahal sudah berlangsung sekian tahun. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Selama dia ridho dengan keputusan Allah bahwa anaknya sudah meninggal misalnya, atau suaminya atau istrinya sudah meninggal, atau orang tua sudah meninggal, selama dia ridho dengan semua keputusan itu tidak ada masalah. Nah, soal teringat sedih itu biasa. Saya mau tunjukkan ke ibu dalilnya ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha cerita, sering Nabi kita Muhammad SAW itu kalau makan bersama beliau itu piringnya 3. Terus ditanya, ini yang satu untuk siapa ya Rasulullah? Ini untuk Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu sudah sekian tahun berlalu, tapi Nabi masih sering teringat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau bilang ini untuk kerabatnya Khadijah. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, di hari di mana Siti Khadijah wafat di setiap tahunnya Nabi itu memotong kambing. Itu yang cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan itu untuk disedekahkan untuk kerabat-kerabatnya Khadijah. Itu menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan bahwa Nabi tidak bisa melupakan. Tapi apakah Nabi tidak ridho dengan takdir Allah? Tidak mungkin Nabi tidak ridho dengan takdir Allah. Apakah Nabi larut dalam kesedihan? Tidak, Nabi tidak. Bahkan Nabi itu kalau adiknya Siti Khadijah datang sowan kepada Nabi langsung ingat Siti Khadijah begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sebatas itu tidak ada masalah, asalkan hatinya ridho dengan keputusan Allah bahwa yang meninggal ya meninggal aja, gimana lagi ya, kita doakan. Kalau ingat ya doakan. Makanya saya sering bilang ke anak-anak yang orang tuanya meninggal misalnya gitu ya, saya bilang mendoakan orang tua itu setiap habis sholat bagus, tapi kalau bisa jangan cuma habis sholat aja, tapi setiap kita ingat doakan. Nah, justru ketika ibu misalnya ingatannya cukup kuat sehingga tidak bisa melupakan misalnya gitu ya, maka setiap ibu ingat doakan. Setiap ibu ingat doakan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, siapa dulu lebih sepuh siapa? Lebih sepuh siapa? Nggih, monggo. Nggih. Sekarang gini ya Bu ya. Ini kan pertanyaan ini kan sesuatu yang kalau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Karena ini sudah teruji berabad-abad itu ada. Saya pernah baca di Saudi Arabia sebelum pemerintahan yang sekarang pun tradisi itu ternyata ada. Di Turki sampai sekarang masih ada. Di Cina juga masih ada. Sebagian, tentu sebagian, yes and no pasti ada lah, biasa itu. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya mau sampaikan gini aja Bu, gini. Bangunan fikihnya beda sih Bu ya. Jadi bangunan fikihnya itu beda. Saya mau terangkan dulu gini. Ini catatan penting Bu ya. Kita memandang takziah itu sebagai apa dulu gitu aja. Kan itu perihal takziah toh sebenarnya. Takziah itu menghibur keluarga yang ditinggal. Kalau ibu memandang takziah itu sebagai perkara muamalah. Muamalah itu kaidahnya gimana? Al aslu fil muamalati al ibaha.
hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada larangan terkait dengan itu, maka hukum asalnya adalah boleh karena ini muamalah. Larangannya di mana Ustadz? Larangannya misalnya kalau membebani keluarga yang ditinggal. Paham ya? Wes kehilangan keluarga, dipaksa kongkon ngadakno slametan pisan. Akhirnya dia misalnya dia akhirnya terberat terbebani. Itu ada larangannya. Makanya Nabi marah ketika ada sekelompok orang datang kepada keluarga Ja'far minta makanan. Kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Mestinya kalian bikin makanan untuk keluarga Ja'far, bukan malah minta makan. Nah, itu konteksnya membebani. Tapi kalau tidak membebani, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada dalam hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894, ketika Nabi takziah mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, Nabi pulang. Habis pemakaman Nabi pulang, dalam perjalanan pulang dihadang oleh keluarga, pembantu keluarga si mayit. Kata pembantunya, ya Rasulullah, Anda dan rombongan dipersilakan kembali ke rumah rumah duka itu yang kena musibah itu. Ternyata sampai sana dihidangkan makanan. Dalam hadis itu para sahabat tidak berani makan. Nabi makan nggak? Nabi makan nggak? Dalam hadis itu gitu. Ternyata Nabi makan. Begitu Nabi makan semua makan semua. Cuman pas nyentuh daging kambing Nabi nggak jadi. Kata Nabi, mana tuan rumahnya? Saya Rasulullah. Kenapa daging kambing ini haram? Kata Nabi. Kenapa daging kambing ini haram? Maka terus kemudian diterangkanlah bahwa ini kambing dibeli dari seorang istri yang milik suaminya. Ternyata kambing itu dijual oleh istrinya tanpa izin suaminya, cacat di akad. Kata Nabi, jangan diulangi lagi, serahkan kepada tawanan. Akhirnya disuruh serahkan ke tawanan masakan kambing itu. Nabi nggak mau makan. Kenapa? Karena cacat pada akadnya. Nah, itu kalau tidak atas tekanan, atas kemauan sendiri, Nabi tidak melarang, bahkan Nabi kerso makan. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan makan tempat musibah itu adalah meratap? Karena ada hadis itu ya, kumpul dan makan di tempat musibah itu sama dengan meratap. Hadis itu oleh ulama generasi dulu dinyatakan hadisnya lemah sekali, dhaif jiddan. Ulama belakangan Syekh Albani dan yang serupa dengan beliau mengatakan hadisnya sahih. Maka yang meyakini hadis itu sahih tidak mau seperti itu. Tapi yang meyakini hadis itu dhaif jiddan, ya tetap melaksanakan, tidak ada masalah. Nah, jadi itu kalau misalnya mengatakan itu tradisi, saya sering sampaikan di sini ya. Tradisi itu di Islam disikapi dengan dua. Nanti yang ngaji usul fikih tahu ini. Berangkat dari firman Allah di surah Al-A'raf ayat 199. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perintahlah dengan urf, berpalinglah dari orang yang jahil. Urf itu apa? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Dalam usul fikih al-urf itu ada tradisi. Tradisi itu dibagi dua. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat namanya al-'adah as-shalihah, diterima. Yang bertentangan dengan syariat itu ditolak. Ini yang bangunan fikihnya mengatakan itu adalah takziah, itu adalah muamalah. Tapi sebagian kawan-kawan ustadz menganggap takziah itu ibadah. Kalau ibadah, apa kaidahnya? Al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadullad dalil ala ibahatiha. Hukum asalnya ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, karena bangunan fikihnya beda, sampai kiamat kurang 2 hari nggak ketemu ini. Makanya saya sampaikan ke jamaah itu, yang penting satu, jangan sampai kita membebani orang yang kena musibah. Soal ini itu yes and no terserahlah, monggo. Jangan yang mau silakan, tidak mau ya tidak apa-apa, nggak wajib kok. Dan yang mengadakan itu juga tidak mewajibkan. Yang kalau ada yang mewajibkan, salah juga yang mewajibkan itu. Enggak wajib kok. Ngaten nggih. Nah, ya jangan ditiru yang begitu, itu salah itu. Nah, ngaten nggih. Nah, jadi kalau ada nasi, ada kerikilnya kita buang kerikilnya, enggak usah dengan nasinya dibuang. Ya, monggo Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Nggih.
Baik. Kalau selain istri pada suaminya itu 3 hari saja. Selebihnya itu harus kuat. Saya ulang ya, kalau untuk selain istri pada suaminya itu batasannya maksimal 3 hari. Setelah itu kuat gak kuat harus kuat. Kuat gak kuat harus kuat. Bahwa masih ada kesedihan gak apa-apa, tapi dikuat-kuatkan. Kalau untuk istri yang ditinggal suaminya itu 4 bulan 10 hari masih bolehlah bersedih gitu. Karena kan itu masa iddah juga. Selama 4 bulan 10 hari. Tapi kalau untuk selain suami, istri kepada suaminya itu 3 hari maksimal. Lebih dari itu sudah harus gagah sudah. Harus move on sudah. Tidak boleh larut dalam kesedihan. Nah, kalau lewat 3 hari itu masih sedih saja, terus nggak susah move on, sumo ya susah move on, ya bawaannya baperan, terbawa perasaan terus, ya itu bermasalah. Makanya harus dikuat-kuatkan. Boh ya apa caranya? Kudu kuat boy. Apa beraktivitas yang positif apa lainnya. Ya ini memang enak ngomongnya bu. Kadang prakteknya apa tadi? Sulit pakai dal tadi. Tapi di mana kita nggak ada pilihan. Karena sedih pun yang mati juga tidak akan kembali tuh. Ya. Cuman Nabi ngasih keringanan khusus untuk istri yang tinggal mati suaminya boleh 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu ya di samping itu masa iddah juga. Ya silakanlah itu. Ngaten nggih Bu. Nggih. Jadi semua ada batasnya. Jadi harus segera bangkit. Kalau ada 3 itu berusaha bangkit. Terseok-seok nggak apa-apa. Tapi sudah Allah melihat usaha dia untuk bangkit itu. Nah, ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.